你我心怀怨恨，这是你想。不过话说洗澡，身本中帝竟如此不检点。换衣服的。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Wen Fei Chen tertawa terbahak-bahak. Tuan Long, jangan khawatir, aku harus menepati janji. Awalnya, dia juga khawatir Long Hui akan menyalahkannya karena telah melukai Xia Ningxiang dalam pertempuran. Wen Fei Chen berkata tersenyum lebar. Gadis kecil, kamu telah mendengar apa yang dikatakan Tuan Long, kamu akan ditangkap. Aku berjanji kamu tidak akan terluka. Xia Ningxiang meludah. Jangan pikirkan aku tidak berani. Bagus. Wen Fei Chen mencibir. Ini yang kau minta. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini, ekspresi Xia Ningxiang menjadi serius. Dua tangan Gio Qian bergerak ringan dan dengan cepat menunjuk beberapa angin jari untuk menemuinya. Segera, dia menjepit formula segel aneh pada safir di dahinya, dan vitalitasnya terangkat dengan hebat. Meskipun kekuatan angin yang menunjuk ke arah angin itu tidak kecil, itu tidak dapat menghentikan serangan Wen Fei Chen. Saat berikutnya, serangan itu akan memukul di depan Xia Ningxiang. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat sehingga sudah terlambat bagi Yang Kai untuk bereaksi. Satu persatu, kepala harimau itu menggigit Xia Ningxiang satu persatu, dan mereka akan melukainya dengan parah. Tiba-tiba, safir di dahinya membentuk lingkaran riak misterius. Bersamaan dengan riak-riak itu, tirai cahaya setengah lingkaran tiba-tiba muncul, seperti mangkuk terbalik, menutupi dirinya dan Yang Kai. Serangan Wen Fei Chen akhirnya tiba, tetapi kepala harimau yang agung itu baru saja menyentuh tirai cahaya, lalu terisak dan menghilang tanpa terlihat. Wen Fei Han jatuh ke tanah dan berkata, harta karun rahasia tingkat surga. Begitu kata-kata itu diucapkan, mata semua orang terkejut termasuk Long Hui. Apa? Long Hui akhirnya mengalihkan perhatiannya dari Xia Ningxiang dan menoleh untuk melihat Wen Fei Chen. Tuan Wen, apa yang baru saja Anda katakan? Itu harta karun rahasia tingkat surga. Jika kamu dapat dengan mudah memblokir seranganku, itu pasti harta karun rahasia surga. Itu adalah rahasia tingkat surga. Itu tak ternilai harganya. Hanya ada satu di geng perang darah. Itu dikendalikan oleh Humen. Jika aku memberikan harta karun rahasia ini kepada kakekku, kekuatan kakekku akan lebih baik. Aku khawatir bahkan Humen bukanlah lawan. Ambillah. Long Hui berseru dengan gembira, pemimpin Wen, jika kamu dapat mengambil benda ini, kamu akan menjadi wakil pemimpin geng perang darah di masa depan. Wen Fei Chen mendengar kata-kata itu, terima kasih Tuan Long Hui. Dengan semua yang dikatakan, Wen Fei Chen tahu bahwa tidak mudah untuk menghancurkan pertahanan harta rahasia tingkat surga ini. Tetapi untungnya, kekuatan gadis kecil ini tidak tinggi, sama sekali tidak dapat bertahan terlalu lama, selama pihak mereka sendiri terus-menerus menyerang, selalu ada kesempatan untuk menghancurkan tirai cahaya ini. Adik seperguruan, apakah kamu takut? Xia Ningxiang tiba-tiba bertanya. Yang Kai menatapnya, jangan takut pada apapun. Yang Kai menjawab, aku tidak takut. Xia Ningxiang tersenyum lembut, mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Yang Kai tercengang dengan apa yang dikatakannya. Dia tidak ingin memahami arti kata-katanya. Tiba-tiba, seluruh lembah berubah. Sudah waktunya, tanggal 7 Juli Yin Qi berkumpul. Di tempat berkumpulnya 9 Yin, aliran Yin Qi dingin tiba-tiba muncul di tanah. Itu seperti tangan besar yang aneh terentang dari bumi dan terus naik ke atas. Sungguh menakutkan melihatnya. Dalam sekejap mata, suhu seluruh lembah dingin yang menusuk tulang membuat semua orang menggigil tak terkendali. Pemimpin geng berdarah yang mengepung tirai cahaya menyadari sesuatu yang salah, dan menjalankan vitalitasnya dengan tergesa-gesa untuk menahan erosi Yin Qi. Untungnya, meskipun Yin Qi ini membuat orang merasa tidak nyaman, mereka tidak memiliki sifat mematikan. Selama Anda menggunakan kekuatan untuk melawannya, tidak akan ada rintangan besar. Sesaat kemudian, seluruh lembah telah terkubur oleh Yin. Xia Ningxiang tiba-tiba mulai bergerak, dengan sidik jari yang aneh, vitalitasnya terbagi menjadi saluran yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Dengan tindakan Xia Ningxiang, Yin Qi yang kuat di seluruh lembah telah bereaksi. Dari atas, Yin Qi terus bergulir dan menggeliat di lembah seolah-olah memiliki kehidupan. Pemandangan itu sangat menakutkan. Tidak bagus, seru Wen Fei Chen.
Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Xia Ningxiang, dia masih memiliki penglihatan sebagai master tingkat 5 dari alam Yuan sejati. Saya khawatir wanita itu telah mengatur beberapa formasi di lembah sebelumnya, tetapi sekarang dia mempromosikan pengoperasian formasi tersebut. Jika dia benar-benar diminta untuk memulai formasi yang tidak diketahui ini, saya khawatir kali ini segalanya akan berubah. Ayo, hancurkan tirai cahaya itu. Wen Fei Chen meraung, dia ingin menangkap Xia Ningxiang sebelum formasi besar dibuka, kalau tidak semuanya akan berhenti. Nulang dan yang lainnya ragu-ragu, mereka sama sekali tidak berguna dalam pertempuran yang begitu sengit. Serangan orang-orang ini sangat lemah, tetapi mereka juga dapat menghabiskan pertahanan tirai cahaya kurang lebih. Sekelompok 12 orang, semuanya telah menggunakan kekuatan, menyerang tirai cahaya setengah lingkaran. Riak-riak pada tirai cahaya lapis demi lapis, tampaknya runtuh, tetapi masih kokoh seperti sebelumnya. Di tirai cahaya, Yang Kai sangat cemas sehingga dia tidak membantu. Namun, kekuatannya terlalu rendah untuk masuk sama sekali. Dia hanya bisa berjaga di sisi Xia Ningxiang, untuk berjaga-jaga tirai cahaya itu rusak, dia bisa melakukan tugasnya. Tindakan Xia Ningxiang semakin cepat. Kedua tangannya telah menari-nari menjadi bayangan. Angin di lembah semakin menderu kencang. Wen Fei Chen dia menemukan bahwa dia telah meremehkan level harta rahasia pertahanan ini. Itu setidaknya harta rahasia pertahanan kelas atas. Kalau tidak, itu tidak akan dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Itu adalah produk kelas atas. Itu cukup untuk menahan serangan habis-habisan dari Master Shen Yu. Jika Anda memiliki benda ini, Anda akan memiliki satu kehidupan lagi. Setelah waktu yang lama, retakan kecil tiba-tiba muncul di tirai cahaya. Dengan munculnya retakan, Xia Ningxiang dia juga menghabiskan banyak energi untuk mengaktifkan rahasia pertahanan ini. Sekarang dia harus berkonsentrasi pada dua fungsi, dan pengaturan sebelum pembukaan bahkan lebih penting. Melihat harapan itu, Wen Fei Chen terus mendesak orang-orang untuk menyerang, dan pada saat yang sama ia juga menggunakan jurus pembunuh yang hebat. Vitalitasnya menjadi ganas dan tampak mendorong maju perlahan. Akhirnya, tirai cahaya itu retak seperti jaring laba-laba dengan retakan yang rapat. Wen Fei Chen tertawa tanpa henti, ia memiliki kepercayaan diri, tirai cahaya ini akan benar-benar hancur. Namun sebelum pukulan berikutnya, Yin Qi yang bergejolak di lembah itu tiba-tiba mereda. Xia Ningxiang berkata, segel. Pada saat ini, persiapan Xia Ningxiang akhirnya selesai. Atas tirai langit, tiba-tiba terdengar suara rantai yang diguncang. Ketika mereka mendongak dengan kaget, mereka melihat banyak rantai tebal dan hitam beterbangan di udara. Rantai-rantai ini terbuat dari Yin Qi yang kuat dan memancarkan kesejukan yang menggetarkan. Rantai-rantai Yin Qi ini beterbangan di sekitar kepala geng perang darah dan geng hujan dan hujan. Wajah Wen Fei Chen berubah drastis, mengetahui bahwa dia masih selangkah terlambat, dia bergegas ke tirai cahaya. Pada saat yang sama, tubuh Xia Ningxiang bergetar, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk mendesak harta rahasia tingkat surga miliknya sendiri. Pada saat kritis, Yang Kai yang telah berjaga di sampingnya, akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Sebelum angin telapak tangan mengenai Xia Ningxiang, dia dengan cepat menangkapnya. Namun, dia tersapu oleh tepi angin telapak tangan dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Yang Kai mengangkatnya dan berlari ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Jumlah musuh terlalu banyak dan kekuatannya terlalu kuat. Dia tidak cukup bodoh untuk menghadapi mereka secara langsung. Ketika Yang Kai melarikan diri dengan Xia Ningxiang, rantai Yin Qi itu akhirnya menjerat para ahli dari geng perang darah. Wajah orang-orang yang terjerat rantai itu ketakutan dan mengira hidupnya sudah berakhir. Wen Fei Chen tiba-tiba merasa bahwa kekuatan aslinya ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat dan dia membuka mulutnya dengan anak panah berdarah. Hal yang sama berlaku untuk 3 master tingkat Li He dan salah satu murid lingkungan dinamis Qi yang lebih kuat. Wajah mereka sangat pucat dan mereka semua memuntahkan darah. Murid lingkungan dinamis Qi terakhir dengan kekuatan lebih rendah tertinggal, dan dia jatuh ke tanah dan mati dalam sekejap. Apa yang terjadi? Long Hui sangat marah. Baru saja dia melihat bahwa situasinya begitu baik sehingga dia akan menghancurkan harta rahasia pihak lain. Dia sudah berpikir tentang bagaimana menghina Xia Ningxiang. Tetapi dalam sekejap mata, 1 dari mereka meninggal dan 5 lainnya terluka parah. Bahkan Wen Fei Chen pun tertekan. Tuan Long, saya khawatir wanita itu telah mengatur di sini sebelumnya. Kali ini, dia menggunakan kekuatan formasi untuk berurusan dengan kita. Long Hui marah. Sia-sia, semuanya sampah.
Kilatan kemarahan melintas di wajah Wen Feichen, tetapi dia menahan diri dan berkata, meskipun kita telah diperhitungkan, wanita itu jelas tidak lebih baik. Saya khawatir dia tidak memiliki vitalitas. Jika kita dapat menangkap mereka saat ini, mereka hanyalah domba yang harus disembelih. Long Hui tidak sabar untuk sebuah cara, masih menunggu apa, cepatlah keluar. Wen Feichen mengalihkan pandangannya ke sekelompok karakter kecil di gedung angin dan hujan, berkata, jika kalian dapat menangkap wanita itu, aku akan bertanggung jawab untuk membawamu pergi dari sini dengan selamat. Saat ini, mereka saling memandang, dan gelombang amarah itu mulai bertanya. Berani bertanya kepada tetua Wen, wanita itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ayo kita kejar. Wen Feichen menatap para murid geng perang berdarah setelah orang-orang geng angin dan hujan menghilang di lembah gelap. Kalian juga pergi. Jangan biarkan wanita itu lolos. Pasti ada orang-orang kuat di belakangnya sebagai pendukung. Begitu berita itu bocor, geng kita akan mendapat masalah besar. Untuk sementara, hanya ada 2 orang yang tersisa di lapangan, Long Hui dan Wen Feichen. Long Hui bertanya, apa yang terjadi, Tuan Wen? Wen Feichen menjawab, saya tidak tahu cara apa yang digunakan wanita itu. Apa yang bisa saya tekan hanyalah 3 lapis pneumatik. 3 rantai yang masuk ke tubuh telah mengunci pergerakan vitalitas dan ramuan saya. Apakah ada cara seperti itu? Long Hui tampak ketakutan. Wen Feichen mengangguk. Saya khawatir para murid itu tidak tahan lagi. Sekarang, kekuatan mereka kurang dari 30%. Apa yang bisa saya lakukan? Wajah Long Hui menunjukkan ekspresi gelisah. Jangan khawatir. Wen Feichen menggelengkan kepalanya. Aku tidak menipu orang-orang kecil dari gedung angin dan hujan tadi. Wanita itu menggunakan cara yang begitu besar dan merahasiakan pertahanannya untuk waktu yang lama. Vitalitasnya telah terkuras habis, dia benar-benar harus ditangkap. Selama mereka menemukan mereka, itu seharusnya milik Tuan Long, dan itu akan menjadi milikmu. Setelah mendengar ini, Long Hui menarik napas dan berkata, setelah ini selesai, aku akan memberi tahu kakekku tentang kerja keras pemimpin Aula Wen. Wen Feichen tersenyum puas, tetapi sekarang saya masih meminta Tuan Muda Long untuk melindungiku. Saya akan melihat apakah saya dapat melarutkan rantai Yin Qi di tubuh saya. Pada saat ini, Yang Kai telah membawa Xia Ningxiang ke tepi lembah, di mana hanya 1 orang yang dapat memasuki celah sepanjang sekitar 10 kaki. Xia Ningxiang ditempatkan di dalam olehnya. Yang Kai menghalangi dirinya sendiri di luar. Ada semak di depan gunung, yang menghalangi pintu masuk. Jangan bicara, seseorang datang. Yang Kai berbisik. Dalam waktu singkat, gelombang kemarahan melintas di depan mereka, dan suara langkah kaki berangsur-angsur memudar. Jarak antara kedua belah pihak hanya belasan kaki yang membuat Yang Kai dan Xia Ningxiang bersembunyi. Menunggu sampai gelombang kemarahan dan yang lainnya pergi jauh, Xia Ningxiang tidak bisa menahan diri, seteguk darah menyembur keluar, telapak tangan Wen Feichen tadi membuatnya terluka. Bagaimana kondisimu? Yang Kai, ambilkan aku beberapa pil. Suara Xia Ningxiang lemah, tubuhnya yang lembut akan jatuh ke tanah, bahkan menggerakkan 1 jari pun tidak kuat. Yang Kai dengan cepat meraih lengannya. Bersabarlah. Yang Kai dengan cepat mengambil botol itu, menuangkan beberapa pil dari botol dan memasukkan semuanya ke dalam mulut Xia Ningxiang. Beberapa pil masuk ke perut, Xia Ningxiang memejamkan mata untuk bermeditasi, Yang Kai berbalik untuk waspada terhadap luar. Menunggu sekitar setengah jam atau lebih, Xia Ningxiang berangsur-angsur pulih. Dia membuka matanya dan menatap punggung Yang Kai dengan seolah menyadari tatapan Xia Ningxiang, Yang Kai yang selalu waspada, tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat bahwa Xia Ningxiang telah selesai. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Yang Kai akhirnya merasa tenang.